Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu success story saya dalam memanifestasikan salah satu goal atau keinginan saya, yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Teknik manifestasi yang utama saya gunakan adalah scripting, atau dengan kata lain, saya menuliskan apa yang menjadi goal atau tujuan saya tersebut. Pengen tahu gimana ceritanya? Yuk langsung disimak videonya ya. Hello and welcome, saya Nia. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, di sini kita akan banyak ngobrol tentang berbagai sudut pandang proses manifestasi, pengembangan diri, dan juga spiritualitas universal. Oke, karena ini pertama kalinya saya share success story saya dalam memanifestasikan goal saya akan nyeritain juga sedikit latar belakang saya terhadap proses manifestasi atau law of attraction ini. Jadi, teman-teman bisa pause dulu videonya, bisa ambil cemilan atau minuman kesukaan, karena mungkin videonya agak panjang. Oke? Well, kalau ngomongin soal pengalaman manifestasi, saya pribadi membagi hidup saya menjadi dua bagian besar. Satu, rentang waktu di mana saya tidak sadar bahwa saya memanifestasikan berbagai pengalaman dalam hidup saya. Dan rentang waktu yang kedua adalah rentang waktu di mana saya sadar bahwa saya memanifestasikan berbagai pengalaman dalam hidup saya. Anyway, tadi di awal video saya sempat singgung sedikit bahwa teknik utama yang saya gunakan adalah scripting. Kenapa saya menggunakan scripting? Karena dari kecil saya emang udah hobi nulis. Saya memang sudah terbiasa journaling, atau saya terbiasa menulis buku harian dulu disebutnya, atau diary. Yang biasa saya tuliskan di buku harian itu ya kegiatan saya, feeling saya, apa yang terjadi di sekitar saya, teman-teman saya kayak gimana, dan nggak terfokus pada apa yang menjadi goal dalam kehidupan saya. Dan saya sangat nyaman melakukan scripting. Akan sangat mudah buat saya masuk ke dalam apa yang saya tuliskan. Dan kalau ngomongin law of attraction sendiri, saya tahu law of attraction kurang lebih dari tahun 2010. Namun waktu itu saya nggak benar-benar serius mempraktekkan atau menggunakan prinsip-prinsip law of attraction. Waktu itu saya lagi seneng-senengnya mempelajari segala sesuatu tentang pikiran manusia. Conscious, subconscious, unconscious. Waktu dulu belum ngetren super conscious by the way. Jadi pikiran sadar dan bawah sadar atau tidak sadar. Lalu juga saya lagi seneng-senengnya ngoprek brainwave entertainment, mempelajari, mencari informasi tentang gelombang otak sebenarnya seperti apa, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan otak manusia, kemampuan otak manusia, bagaimana pikiran itu bekerja, dan juga bagaimana cara mengoptimalkannya. Belief system yang saya miliki terhadap pencapaian suatu goal atau mewujudkan suatu keinginan juga, kalau menurut saya secara umum cenderung ke arah netral positif. Jadi saya nggak punya negatif view, nggak punya pandangan yang negatif tentang kehidupan ini. Bukan berarti saya nggak pernah ngalamin hal-hal negatif. Saya seperti manusia pada umumnya mengalami hal negatif. Cuman saya nggak pernah sampai yang mengutuk kehidupan. Dan saya ini juga termasuk orang yang cenderung berpikir bahwa segala sesuatu ada jalan keluarnya. Atau kalau saya meminjam judul bukunya Marie Forleo, everything is figure outable. Semuanya bisa dipecahkan. Semuanya bisa diselesaikan. Jadi attitude seperti itu yang sudah tertanam di belief sistem saya, menurut saya, membantu saya untuk memanifestasikan tujuan, keinginan, atau goal yang saya tuliskan. Oke, lanjut lagi. Ketika saya sudah memasuki dunia kerja pun, saya nggak punya goal yang gimana-gimana amat, yang terlalu ambisius dalam hal pekerjaan. Saya orangnya cenderung pragmatis, dan bahkan mungkin agak cetek waktu dulu. Dalam artian, siapa yang berani bayar gue lebih mahal, di situ gue akan kerja. Cuman seperti itu. Jadi saya bukan orang yang kayak, saya akan mengubah dunia melalui karir saya. Saya akan menjadi yang terbaik di dalam bidang saya. No, saya nggak kayak gitu. Di pekerjaan saya cenderung untuk very pragmatic dan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Cuman itu aja. Tapi kalau untuk kayak higher purpose, tujuan yang lebih tinggi, waktu dulu saya nggak pernah kepikiran sampai ke sana. Waktu dulu juga saya nggak pernah kepikiran sebenarnya apa sih yang pengen saya capai dalam hidup ini. Sebenarnya pekerjaan seperti apa sih yang ingin saya lakukan. Ibaratnya kayak
ngalir, tapi ngalirnya itu nggak sadar. Maksudnya kuliah di IT, kerjaan juga di dunia IT, punya pandangan yang pragmatis kayak tadi. Siapa yang berani bayar gue lebih mahal, di situ gue akan kerja. Sesimpel itu, secetek itu. Seperti itu dulu pengalaman saya. Dan saya juga nggak pengen mencapai hal-hal mainstream yang kolega-kolega saya inginkan dalam industri saya. Namun setelah saya beberapa tahun menjalankan pekerjaan saya mungkin kepikiran kali ya, kayak gue mau ngapain lagi nih abis ini? Pengalaman apa sih yang sebenarnya saya pengen alami kalau misalnya skopnya itu, lingkupnya itu adalah karir atau pekerjaan? Akhirnya muncul satu ide bahwa kayaknya seru juga nih kalau bisa kerja di luar negeri dan tinggal sendiri. Karena pada saat itu saya nggak pernah tinggal sendirian, saya nggak pernah kerja di luar negeri. Saya pengen merasakan experience, pengalaman, gimana sih rasanya kerja di luar negeri, di lingkungan yang benar-benar baru, secara sosial, secara kultur, secara tempat, memulai semuanya dari awal. Gitu sih yang saya pengenin waktu dulu. Jadi yang saya lakukan adalah saya ambil jurnal saya biasa nulis jurnal pakai bahasa Inggris, jadi saya tulis what I want to experience in my life. Titik 2, yang pertama, I want to work overseas. 2, I want to live alone. Udah gitu aja. Jadi waktu dulu standar saya ketika saya menuliskan suatu goal atau suatu tujuan saya nulisnya dalam bentuk poin-poin dan saya tulis kenapa saya menginginkan hal tersebut, kenapa saya menginginkan experience tersebut. Lalu saya juga suka untuk membaca kembali cerita-cerita saya, semua yang saya tulis di jurnal saya, termasuk apa saja yang saya ingin lakukan, experience alami dalam hidup saya yang ingin saya wujudkan. Dalam prosesnya sendiri, dalam proses manifestasinya sendiri, saya sama sekali nggak punya resistance, dalam artian saya nggak punya kayak terlalu desperate gitu terhadap goal atau tujuan saya ini. Saya memang nggak tahu exactly gimana caranya, tapi saya melakukan apa yang saya bisa lakukan saat ini, yaitu bekerja sesuai dengan kapasitas saya, sebaik mungkin. Dan kala itu memang waktu dimana saya lagi enjoy banget sama kerjaan yang saya lakukan, benar-benar salah satu momen terbahagia dalam karir saya. Jadi saya benar-benar in the flow, saya benar-benar enjoy kerjaan saya menikmati apa yang saya lakukan. Kadang-kadang saya suka sih ngelihat lowongan gitu yang di luar negeri, tapi nggak ada yang benar-benar pas. Jadi saya nggak apply juga. Jadi intinya saya tetap melakukan kehidupan saya seperti biasa, saya tetap bekerja seperti biasa, dan karena saya nggak punya resistensi, nggak punya keberatan, nggak ngerasa ini sesuatu yang sulit atau tidak mungkin terjadi dalam hidup saya ngejalaninnya benar-benar fun. Dan sampai suatu ketika, saya memutuskan untuk pindah pekerjaan. Industrinya sama, role-nya sama, cuman alamat kantor sama gajinya aja yang beda. Dan kalau nggak salah, menjelang 1 tahun saya bekerja di kantor tersebut, tiba-tiba di suatu hari yang cerah, saya dipanggil sama big boss saya. Men, gimana coba rasanya dipanggil sama big boss sendirian, nggak sama atasan langsung saya. Jadi big boss bilang mau ngobrol berdua sama saya udah kayak, gila gue mau diapain, gila gue mau diomongin apa. Pikiran saya kayak gitu, karena tumben-tumbenan banget ini diajak ngobrol berdua sama big boss. Itu tuh rasanya campur-campur deh, pokoknya nano-nano banget ketika itu. Anyway, ternyata tujuan big boss manggil saya itu adalah untuk menawarkan saya assignment, tugas, yang kalau saya terima assignment tersebut, tugas tersebut, saya akan pindah ke kantor di Singapura. I mean, waktu itu kayak di otak saya tuh langsung meledak banget, man. I was like, what? Karena, man, gila, ini berarti apa yang dulu, apa yang pernah saya tuliskan, apa yang pernah saya script down di jurnal saya, termanifestasikan, tercapai, dengan cara yang saya nggak duga-duga sama sekali. Maksudnya, what? Asli, waktu itu saya kaget, seneng, terkejut, semuanya campur-campur banget. Dan seriusan, setiap kali ada suatu hal yang termanifestasi di realitas fisik saya yang sebelumnya saya script down atau yang sebelumnya saya tuliskan, saya tuh pasti pengen ketawa bawaannya, karena kayak semesta ini lucu sekali cara kerjanya. Benar-benar menarik sekali dan benar-benar pengalaman yang sangat menyenangkan proses manifestasi itu. Ya, pada akhirnya saya terima assignment tersebut dan secara official goal saya untuk bekerja di luar negeri dan juga tinggal sendirian
termanifestasi. Yang lucunya, waktu menjelang kepergian saya ke Singapura, saya baru benar-benar mempelajari bahwa kalau scripting itu sebaiknya yang ditulis adalah hal 1, 2, 3, dan lain sebagainya. I mean, oke, nice info kan? Tapi ini udah manifest duluan. Lucu banget rasanya kalau mengingat hal tersebut. Oke, ceritanya udah selesai. Tapi ini part yang nggak kalah penting. Apa sih pelajaran yang bisa diambil dari success story manifestasi saya kali ini? Yang pertama adalah spesifik dalam menuliskan impian. Spesifiknya itu termasuk bagaimana kondisi di sekitar kita ketika kita mencapai goal tersebut. Gimana perasaan kita, gimana keadaan di sekitar kita, dengan siapa saja kita berinteraksi, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana perasaan kita, bagaimana orang-orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Karena dari pengalaman saya tersebut, saya berhasil shifting, berpindah ke realitas fisik yang saya inginkan, dalam hal ini memperoleh pekerjaan di luar negeri. Namun secara mental, secara psikis saya dalam keadaan yang tidak terlalu baik sebenarnya. Jadi ketika saya menjalani pengalaman kerja di luar negeri tersebut, secara being, secara jiwa, saya tidak benar-benar pada posisi yang bahagia. Saya melihat bahwa kebahagiaan saya itu akan saya dapatkan ketika saya memperoleh suatu goal atau tujuan yang ada di luar saya. Karena semua pengalaman essentially pointless kalau misalnya ketika mencapainya, ketika menjalaninya, kita tetap merasakan emptiness. Jadi ya nih, kalau misalnya saya bisa turn back time, saya bisa kembali ke masa lalu, saya bakal merevisi scriptingan saya tersebut dengan bentuk yang lebih ideal. Ideal ini maksudnya saya akan menggambarkan gimana lingkungan kerja saya, gimana kolega saya, gimana lingkungan tempat tinggal saya, aktivitas saya yang saya lakukan gimana, perasaan saya gimana, sehari-hari saya mau merasakan seperti apa, dan hal-hal lainnya. Poin yang kedua yang bisa dipetik dari kisah sukses manifestasi tersebut adalah you get what you believe. Kita mendapatkan apa yang secara dominan kita percaya bisa kita dapatkan. Karena kalau diperhatiin, saya nggak pakai teknik standar dalam scripting. Saya nggak pakai saya bahagia dan bersyukur karena saya telah mendapatkan pekerjaan di luar negeri, bla 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 bla. Saya nggak pakai, karena waktu itu saya belum punya knowledge, belum punya pengetahuan tentang gimana sebaiknya kita melakukan scripting. Gimana sebaiknya ketika kita melakukan scripting, apa saja yang harus ditulis di dalam script tersebut. Saya belum punya knowledge-nya. Saya belum punya informasinya. Saya tulis apa yang memang saya biasa tulis ketika saya ingin mewujudkan suatu goal. Walaupun saya nggak tahu dengan pasti gimana cara exactnya saya mendapatkan goal tersebut, karena banyak banget kan cara yang bisa kita lalui untuk kita menuju ke satu goal. Saya nggak tahu nih exactly yang mana. Ya sudah, saya lakukan apa yang saya bisa lakukan dalam kapasitas saya. Sambil juga saya nggak menutup kemungkinan di dalam pikiran saya nggak bilang, ini goal impossible untuk tercapai. Atau, ini goal terlalu jauh untuk bisa saya capai. Saya nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Attitude saya, sikap saya adalah, kita lihat bagaimana cara goal ini termanifestasikan dalam hidup. That's it, kayak gitu attitude saya waktu itu. Karena itu, di video-video saya sebelumnya, kalau ngomongin tentang teknik manifestasi, message saya selalu sama. Bukan tekniknya yang membawa kita ke dalam manifestasi kita tersebut. Betul bahwa teknik memiliki tempat dalam proses manifestasi, yaitu pada saat ini kita sudah bisa merasakan terlebih dahulu, menyamakan secara energi dengan apa yang mau kita manifestasikan, apa yang mau kita capai. Namun tetap saja, semua balik lagi ke being-nya, ke diri kita ini loh, sebagai operator yang menjalankan. Contohnya kayak gini. Misalnya kita scripting tentang mendapatkan pekerjaan baru. Bahagia. Ketika scripting nih tulis nih bahagia, bersyukur, bla 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 bla. Tapi sehari-hari percakapan yang terjadi, pikiran yang terjadi di dalam diri kita adalah, gila nih, kerjaan gue gak enak banget. Gila nih, kolega gue rese banget. Bos gue annoying banget. Sumpah, gue gak suka banget sama kerjaan gue. Sumpah nih, kerjaan gue gak jelas banget nih. Sumpah nih, apa-apaan sih hidup gue kayak gini banget. Bla bla bla. Isinya negatif semua. Ya, men, gimana bisa ngelihat peluang, gimana bisa ngelihat hal bagus di luar sana kalau misalnya
sehari-hari, sebagian besar yang dominan kita omongin di dalam diri kita, yang dominan kita pikirkan di dalam diri kita, hal-hal negatif seperti itu yang bertentangan dengan apa yang kita scriptingkan, yang bertentangan dengan apa yang kita tulis. Yang Ana bayangin aja, gimana nggak bingung, Tuhan, gimana semesta ini nggak bingung, ini anak sebenarnya maunya apa? Skripnya nulis apa, di internal ngomongnya apa. Dan yang terjadi adalah, ya yang sebagian besar kita percaya, yang sebagian besar terjadi, kita omongin di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, yang termanifestasi menjadi tindakan kita, reaksi kita, bagaimana cara kita mengambil keputusan, itu yang akan termanifestasi. Dan itu dipengaruhi oleh yang sebagian besar terjadi di dalam internal kita. Jadi teman-teman, hati-hati juga ya. Ini bukan cuma mengenai teknik tok. Manifestasi itu bukan sekedar teknik tok, tapi lebih ke bagaimana kita menjadi sosok yang sudah mendapatkan apa yang kita ingin manifestasikan pada saat ini. Kita sudah menyelaraskan, menyamakan secara frekuensi dengan apa yang menjadi goal, apa yang menjadi keinginan kita tersebut. Dan jangan lupa, saya juga punya video-video lain yang bisa membantu teman-teman untuk memanifestasikan apa yang menjadi goal, tujuan teman-teman di dalam hidup. I wish you joyful day and life. See you again in the next video. Bye.